Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita akan beribadah seperti biasa, ya. Walaupun hingga pada saat ini kita masih beribadah di rumah, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih berkenan memberikan kita kesempatan untuk boleh bersekutu dengannya. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah kita, terlebih dahulu kita mohon arahan dan tuntunan dari Tuhan. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Saat tidur kita berdoa. Kita muliakan Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 dan ayat 4. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, hari langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Sungguh kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memelihara hidup kami hari demi hari hingga saat ini, dan menganugerahkan kabar kesukaan dari anak-Mu Yesus Kristus yang memberikan hidup yang kekal kepada kami. Kami mohon ya Tuhan, agar firman-Mu yang kudus menjadi sumber dalam kehidupan kami. Tolonglah kami agar dengan penuh sukacita kami senantiasa hidup di dalam terang firman-Mu sampai akhir hidup kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita muliakan Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 452 ayat 1. Yeah.
kasih, marilah kita membuka kitab kita. Kita akan membaca pendahuluan khotbah atau Kristen pada ibadah kita di minggu ini. Firman Tuhan yang menyapa kita terambil dari kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kami akan membacanya untuk kita semua. Bapak dan Saudara boleh mengikuti di dalam hati masing-masing. Demikian firman Tuhan di bawah perikop dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar itu dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang akan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Sampai saudara, Tuhan, kita di pagi hari ini berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Kita menjaga Tuhan, kita belajar dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 46 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-2.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus pernah berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita datang kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita dan memohon pengampunannya. Bapak Ibu Saudara, kami bangkit berdiri, kita berdoa di dalam saat teduh, kita menyampaikan segala apa yang kita lakukan di hari-hari yang lalu hingga saat ini dan memohon ampunannya. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita satukan doa kita. Bapa kami yang di surga yang maha kudus, kami tiada layak datang di hadapan-Mu, karena kami senantiasa terjelimah di dalam dosa. Karena pikiran dan perbuatan kami senantiasa bertentangan dengan kebenaran-Mu. Tetapi oleh karena kasih Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, maka kami datang kepadamu meminta keampunan dosa dan kejahatan kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan kami, dan terimalah kami menjadi anak-anak-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah jiwa dan pikiran kami, agar kami dapat memilih apa yang berkenan kepadamu, dan menjadi anak-anak yang setia menyaksikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Bapak Ibu, kami persilakan duduk kembali. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari Pelengkap Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1. Oh
di pagi hari ini terambil dari hukum Tuhan, hukum yang pertama sampai dengan hukum yang keempat dan akhirnya kami akan membacakannya untuk kita semua. Demikian hukum Tuhan. Kita yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seluruh Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya kepada Allah daripada terhadap segala-galanya. Kita yang kedua, jangan berbuat bagi patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada temuan-temuan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bermana atau saksi. Kita yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menutupi, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan dalam doa takutkanlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Kita keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Kau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu ada orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Dia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menyembuhkannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menghormati dan menguruskan firman Allah, dan hendaklah kita tekun mendengar dan menjalankannya. Sampai di situ Tuhan yang menjadi petunjuk baru pada kita ini. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berikan kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan Tuhan. Amin. Kita akan pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari Jumat nomor 19 ayatnya yang ke-5. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Bapak Ibu kami undang berdiri, marilah kita sama-sama mengikrarkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kami silakan duduk kembali.
Untuk doa syafaat, kita berdoa masing-masing. Untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, kita angkat pujian dari Tim Jemaat nomor 362 ayat 1 dan ayat 3. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang maha baik, Allah yang setia memelihara dan menjaga kehidupan kami setiap hari. Tuhan masih menganugerahkan dalam kehidupan kami nafas kehidupan, kesehatan, dan segala apa yang menjadi kebutuhan kami masih Tuhan cukupkan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu. Terkhusus pada saat ini ya Tuhan, kami beribadah melalui ibadah minggu pada saat ini. Tolong dan tuntun kami ya Tuhan, agar kami boleh berpusat dan berfokus hanya kepada Tuhan saja. Sejenak Tuhan, kami hendak akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan bagi kita dalam ibadah minggu pada saat ini tertulis di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 1 sampai 14. 2 Raja-Raja 23 ayat 1 sampai 14. Beginilah firman Tuhan dengan judul perikop pembaharuan yang dilakukan Yosia. Sesudah itu
raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi dan seluruh orang awam dari yang kecil sampai yang besar, dengan didengar mereka membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkiah dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit, lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem, di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem, juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanyalah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakkannya abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyerah. Disuruhnyalah datang semua imam dari kota-kota Yehuda, lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan, tempat para imam itu membakar korban, dari Geba sampai Berseba. Dirobohkannya pula bukit-bukit pengorbanan itu di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lubang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Dibuangnyalah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan dekat bilik Natan Melek, pegawai istana yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Mesbah-mesbah yang ada di atas Sotoh, tempat peranginan Ahas yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mesbah-mesbah yang dibuat Manasye di kedua pelataran rumah Tuhan, dirobohkan oleh raja dan diremukkan di sana, lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron. Kemudian bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan bukit kebusukan, dan yang didirikan oleh Salomo raja Israel untuk Astoret, dewa kejijikan sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Milkom, dewa kekejian sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala,
lalu ditimbuninya tempat-tempat itu dengan penuh tulang-tulang manusia. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi tema bagi kita pada minggu ini ialah reformasi spiritualitas. Jikalau kita mengartikan reformasi di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa pengertian reformasi adalah sebuah perubahan untuk perbaikan, baik dalam bidang sosial, baik dalam bidang politik, ataupun dalam bidang agama di dalam suatu masyarakat. Tetapi jikalau kita mengartikan secara etimologi, bahwa reformasi dibagi menjadi dua kata, re yang artinya kembali, form yang artinya bentuk. Jadi jikalau dalam paham gereja, reformasi adalah membentuk kembali gereja. Dalam hal ini, baik paham maupun praktiknya agar sesuai dengan makna dan tujuan gereja yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang terkasih, ada beberapa tokoh dalam sejarah gereja yang tercatat melakukan gerakan-gerakan reformasi pada masanya. Tentu kita tahu ada reformator Martin Luther, ada reformator Zwingli, ada juga yang bernama John Calvin, ada juga Santo Franciscus, dan lain-lain sebagainya. Mereka ini ialah tercatat sebagai tokoh-tokoh reformator pada masanya. Sementara sang reformator dari tokoh-tokoh Alkitab tentu ada, yaitu ada Hizkia, Yosia, dan yang pasti ialah Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, khusus topik melalui firman Tuhan bagi kita pada saat ini ialah tentang tokoh reformator yang bernama Yosia. Mari kita lihat Bapak Ibu, bagaimana seorang Yosia sebagai raja ketika itu, bahwa ia memimpin Raja Yehuda. Raja Yosia adalah raja yang benar-benar raja yang hidup, benar, dan taat di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita ketahui bahwa Amon yang adalah ayah dari Yosia adalah seorang raja sebelum Yosia. Amon dalam pemerintahannya ialah hidup sebagai raja di kala itu, terkenal sebagai raja yang sangat jahat. Mengapa dikatakan jahat? Bahwa Amon adalah seorang penyembah berhala, sehingga hal itu dapat dikatakan suatu kekejian di mata Tuhan Allah. Di samping itu Bapak Ibu, Manasye yang adalah kakek dari Raja Yosia adalah seorang yang hidup yang sama dengan Amon, yaitu hidup di dalam penyembahan berhala. Jadi ayah dan kakek dari Yosia pada masa itu ialah sangat-sangat bertentangan dengan kehendak dan ketetapan Tuhan Allah, bahwa ayah dan kakek Yosia itu ialah hidup di dalam penyembahan berhala. Sehingga pada masa itu, situasi yang terjadi pada saat itu, seluruh umat bangsa Yehuda adalah turut juga dalam kejahatan dosa yang dikarenakan oleh Raja Amon yang melibatkan umat hidup di dalam kejahatan dosa dan penyembahan berhala. Tetapi Bapak Ibu yang menjadi suatu pertanyaan, ketika Raja Amon mati oleh karena terbunuh, itulah yang mengharuskan Yosia dan diangkat menjadi seorang raja
yang dimana ketika itu, pada saat itu Yosia masih berusia 8 tahun. Nah, tentunya jikalau kita dapat bayangkan seorang raja yang berumur 8 tahun. 8 tahun pasti kita berpikir, bayangkan itu sangat muda. Dan dapat dikatakan masih di bawah umur. Sifatnya pasti masih sangat labil. Tentu dengan umur yang masih muda ini, kalaulah Yosia turut mengikuti jejak ayahnya itu, yang hidup di dalam kejahatan dosa, tentu hal itu wajar. Karena Yosia masih muda, masih labil, dan masih mudah dipengaruhi. Karena ia masih sangat muda, berumur 8 tahun. Tetapi ternyata dalam catatan sejarah, Yosia ini adalah dicatat sebagai Raja Yehuda yang benar-benar taat di hadapan Tuhan. Ya, jikalau kita melihat di dalam bahasa Ibrani, Yosia dalam bahasa Ibrani dikatakan Yoshiyahu, yang artinya Tuhan menopang. Dan bahkan Yosia juga mendapatkan sebuah penghargaan bahwa Yosia adalah seorang raja yang baik, seorang raja yang benar, serta Yosia adalah seseorang yang memiliki spiritualitas yang baik dan benar. Bahwa spiritualitas yang baik dan benar itu ialah perkataan dan perbuatan berjalan dengan seimbang. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang membuat Yosia dikatakan menjadi raja yang baik, menjadi raja yang benar? Apa yang membuat Yosia memiliki spiritualitas yang baik? Dan apa sih yang dikerjakan oleh Yosia sebagai raja ketika itu, sehingga ia dipandang sebagai raja yang benar, dia dipandang sebagai raja yang mampu mereformasi bangsa ketika ia memimpin? Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita melihat dan merenungkan dalam kitab 2 Raja-Raja ini, dalam firman Tuhan kita pada saat ini, bahwa ternyata dalam kehidupan Yosia yang berumur 8 tahun, rupanya Yosia ini adalah sangat maksimal sekali bimbingan dari ibunya. Bahwa Yosia ini sangat-sangat dibimbing oleh sang ibunya. Sebagaimana yang dikisahkan dan tercatat dalam pasal sebelumnya, yaitu pasal 22. Artinya di sini Bapak Ibu, terlihat bahwa sangat penting sebuah pendidikan, sangat penting bimbingan yang benar untuk membentuk spiritualitas yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Terlihat bahwa ibunya telah berhasil membentuk kepribadian, membentuk spiritualitas Raja Yosia. Sehingga ketika itu, bagaimana situasi keagamaan yang buruk, itulah yang mendorong Yosia hendak memperbaharui, hendak memperbaiki semuanya itu. Bahwa Yosia melihat bagaimana rumah ibadat Tuhan. Itu yang pertama sekali yang ia lihat. Dan itulah yang pertama sekali yang hendak ia rencanakan, yang hendak akan ia kerjakan untuk memperbaiki, untuk memperbaharui rumah ibadat Tuhan. Bagaimana Yosia memerintahkan supaya rumah ibadat itu diperbaharui? Bapak Ibu yang terkasih, di samping nasihat-nasihat ibunya yang ia terima, Yosia juga pada masa kecilnya juga didampingi oleh penasihat kerajaan dan juga didampingi oleh nabi-nabi seperti Nabi Zefanya, didampingi juga oleh Nabi Yeremia, serta didampingi juga Nabiah Hulda. Kemudian setelah besar, pada tahun ke-18, pada tahun ke-18, yaitu ia sudah berumur 26 tahun, Yosia begitu gigih membangun keagamaan yang baik. Ia gigih membangun suatu ibadah yang utuh,
kepada Tuhan Allah, termasuk dalam hal membersihkan bait suci dari segala praktik-praktik penyembahan berhala. Dan dengan ditemukannya kitab Taurat di kompleks bait Allah yang akan diperbaiki menjadi momentum bagi Yosia bahwa ia menemukan kitab Taurat pada saat itu. Itulah satu momentum bagi Raja Yosia melakukan reformasi dalam peribadahan orang Yehuda, sehingga yang akan nantinya dapat mempengaruhi spiritualitas, yang akan dapat mempengaruhi cara hidup mereka nantinya. Bahwa reformasi yang dilakukan Yosia adalah kembali pada Taurat yang menjadi pedoman kehidupan umat Israel, yaitu di dalam hal mengasihi Tuhan dan di dalam hal mengasihi sesama kita manusia. Sehingga untuk menyatukan semangat ini, untuk menyatukan kesehatian ini, menyatukan semangat reformasi ini, maka Yosua menggerakkan seluruh komponen-komponen masyarakatnya, mulai dari tuan-tuan, mulai dari para imam, nabi, kaum awam, orang kecil hingga orang besar. Seluruh masyarakat harus bersatu hati melakukan reformasi kehidupan spiritualitas mereka, sehingga dalam kesehatian mereka harus berkomitmen untuk siap melakukan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Reformasi spiritualitas yang dilakukan Yosia dan seharusnya yang kita lakukan juga adalah bukan hanya sekedar seremonial saja, atau bukan hanya ucapan tanpa tindakan, tetapi haruslah perubahan secara menyeluruh, baik dalam sikap, baik dalam pola hidup atau cara hidupnya, yang menunjukkan kepatuhan terhadap ketetapan Allah. Pada akhirnya Bapak Ibu, semua hal-hal yang mengganggu orang Yehuda untuk berpaling dari Allah, itu semua dihancurkan tanpa terkecuali. Baik patung-patung yang ada, baik itu benda-benda yang bertentangan dengan Tuhan, bahkan para imam-imam yang bertentangan dengan kehendak Tuhan itu juga disingkirkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sama halnya dalam kehidupan kita, baik dalam hal kehidupan bergereja, baik dalam hal kehidupan bermasyarakat, bersosial, dan lain sebagainya, bahwa peribadahan yang hanya seremonial tidak akan menghasilkan reformasi spiritualitas. Reformasi spiritualitas akan nyata dalam sikap dan cara hidup kita. Ibadah orang percaya bukan ketika dia ada dan hidup di dalam gereja pada hari Minggu, melainkan ketika dia ada dan hidup berkarya melalui kehidupan atau sikap dan cara hidupnya dalam seluruh aspek kehidupan sepanjang hari yang dilaluinya. Gereja dan warga gereja hendaknya memberi contoh reformasi spiritualitas yang memberikan dampak positif bagi sekitarnya. Contohnya yaitu menghapus dan menghilangkan segala sesuatu di dalam pikiran kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Allah. Baik itu juga kita harus hidup jujur, kita juga harus menolak kekerasan, kita juga harus dapat menolak diskriminasi, kita juga harus menolak intoleransi, menolak korupsi, dan segala hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan Allah. Mari Bapak Ibu, kita mereformasi segala apa
yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Baik dalam pemikiran kita, baik juga dalam hal perbuatan kita. Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini berbuah dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Jadikan kami Tuhan menjadi garam dan terang dalam sekitar kami, sehingga kami boleh mencerminkan sikap yang seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di dalam surga, mampukan kami ya Tuhan untuk dapat merubah pola pikir kami yang tidak baik ini menjadi ke arah yang lebih baik seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa buat para jemaat-Mu yang boleh beribadah pada saat ini, terkhusus yang beribadah di rumah. Tuhan yang senantiasa memberkati, memberikan kesehatan. Segala apa yang mereka lakukan dalam kehidupannya, Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan. Jikalau ada jemaat-Mu yang sedang berduka, yang sedang sakit, kami percaya Tuhanlah satu-satunya penolong dan andalan kami. Terkhusus jikalau mereka dalam keadaan sakit, Tuhan yang menyembuhkan mereka dari segala penyakit mereka. Jikalau mereka dalam keadaan duka, Tuhan yang menghibur dan menolong mereka. Semuanya kami serahkan hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami alaskan segala sesuatunya hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita aminkan firman Tuhan. Kita muliakan Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 3. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan yang mendasari kita untuk memberikan persembahan. Firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Tawarik pasal 29 ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sampai di sini firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan sukacita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu kami mohon berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga,
kami mengaku dengan tulus hati Engkau sungguh segala berkat dan karunia. Sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umatmu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaatmu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita mohon kekuatan dari Tuhan sehingga kita mampu untuk melakukan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.